Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di video kali ini, yaitu saya akan membahas sebuah jam aviasi dari Garmin ya, yaitu tipe Garmin D2 Mach 1. Nah, berbeda dengan jam-jam aviasi yang keluaran Garmin sebelumnya, Mach 1 ini memiliki layar yang berbeda ya. Jadi dia sekarang menggunakan layar AMOLED ya, LED. Baik, kita akan coba untuk menyalakan. Oke, layar AMOLED ini beda dengan kebanyakan layar yang digunakan oleh wearable Garmin, yaitu transreflective display yang seperti ini. Jadi kalau display yang transreflektif itu dia apabila di bawah cahaya matahari terik, maka dia akan makin terang ya, makin jelas terlihat ya. Nah, kalau yang sistem AMOLED seperti ini nih, kalau di bawah matahari agak sedikit tidak terlihat. Namun untuk Garmin D2 ini saya sudah coba untuk di bawah terik matahari dan cahayanya cukup ya, jadi kita masih bisa melihat lah dengan baik jam berapa sekarang. Nah, oke. Sedikit yang akan saya review, mungkin sudah banyak reviewer di luar yang membahas tentang jam ini, yaitu jam ini adalah dedicated untuk aviasi. Jadi teman-teman yang punya ketertarikan atau sedang profesional yang bergerak di bidang aviasi, mungkin jam ini bisa sedikit membantu ya, karena untuk aplikasi yang ada itu seperti ini, Fly. Nah, itu dia akan mencatat atau memonitoring tentang penerbangan, mulai dari kecepatan di darat, terus arah dari pesawat, ketinggian barometriknya, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini sangat membantu untuk proses monitoring. Nah, oke. Perbedaan lain dengan jam-jam sebelumnya, yaitu ini mirip dengan Fenix 7 ya. Dia touchscreen. Jadi dia sudah touchscreen seperti kebanyakan smartwatch, dan dia layarnya juga cukup baik. Ketahanan baterainya juga saya sudah gunakan lumayan ya, dibandingin smartwatch lain yang mungkin yang branded terkenal itu bisa 1-3 hari ya mungkin ya. Kalau merek-merek yang lain mungkin ada yang bisa sampai dengan puluhan hari. Nah, kebetulan Garmin-nya ada di tengah-tengah, dia bisa tahan sampai 11 hari. Dan untuk penggunaan GPS harian mungkin ya bisa di atas 5 atau 4 hari ya. Jadi agak sedikit lebih bisa dipegang lah, reliable lah ya, untuk kita yang tidak ingin sering-sering ngecas smartwatch-nya. Nah, di sini juga ada fitur always on display ya. Saya suka fitur ini karena ya hakikinya sebuah jam itu ya, pada saat kita butuhkan dia bisa kita selalu lihat ya, tidak mati gitu, tidak gelap aja gitu. Kalau kita ngeliat orang memakai smartwatch terus layarnya gelap gini, baru diangkat atau dipencet baru kelihatan jamnya, itu agak sedikit merepotkan dan nggak elegan kalau menurut saya. Tapi dia nih seperti ini, posisi always on-nya seperti ini ya. Jadi udah bagus banget ya, dengan semua data yang dia tampilkan. Baik, akan kita bahas juga ukurannya ya. Di gambar atau di etalase mungkin kelihatan kalau jam ini tuh ukurannya 11-12 sama Garmin tipe yang lain ya, seperti Fenix 7. Ternyata kalau kita bandingkan lebih besaran Fenix 7 ya daripada si Garmin D2 Mach 1 ini, karena coba saya nyalakan. Dari layarnya terlihat bahwa ini ukurannya sedikit lebih kecil ya daripada Garmin tipe-tipe Fenix khususnya ya. Nah, ini sangat ya menguntungkan buat teman-teman yang memiliki pergelangan tangan yang tidak terlalu besar ya. Jadi menggunakan jam ini tuh akan tetap matching dan cocok. Jadi sangat
berbeda dengan Garmin sebelum-sebelumnya ini. Kita bisa lihat ya, itu Fenix 7 terlihat lebih besar ya. Untuk dimensinya sendiri memang Fenix 7 lebih tebal daripada si D2 ini. Nah, kalau untuk fitur penerbangannya yang saya suka adalah dia mudah sekali mendapatkan sinyal GPS. Nah, pengalaman saya menggunakan jam-jam Garmin tipe D2, mulai dari D2 Charlie, D2 Delta, terus yang ini, kalau D2 Charlie dan Delta, apabila kita di penerbangan komersial, kita harus mendapatkan kursi atau tempat duduk di dekat jendela, baru kita bisa mendapatkan sinyal GPS, kecepatan, ketinggian secara akurat. Bahkan kadang-kadang kita kehilangan sinyal untuk bisa mendetek atau memonitoring penerbangan kita. Nah, dengan D2 Mach 1 ini dia menggunakan multiband dan GPS yang cukup canggih ya, sophisticated lah. Jadi meskipun saya duduk di hall ya, di bangku yang nomor 3 di tengah, dia akan tetap dapat sinyal GPS. Saya sudah coba dan sinyalnya cukup baik, nggak suka hilang-hilangan. Apalagi pada saat saya duduk di dekat jendela, wah itu fix sinyalnya bagus banget. Jadi saya bisa melacak penerbangan saya itu dengan mudah. Karena memang kebetulan untuk Garmin seri-seri terbaru ini, untuk mendapatkan sinyal GPS dia dapat bantuan dari multiband GPS yang lengkap, mulai dari Galileo, GLONASS dan lain-lain. Itu jadi gampang banget untuk mendapatkan sinyal. Dan itu sudah saya coba di penerbangan pesawat komersil kemarin ya. Jadi lumayan lah, kita bisa tahu posisi keberadaan saat kita terbang. Oke. Mungkin itu ya sedikit review dari saya tentang jam D2 Mach 1 ini. Jam yang cukup lengkap fiturnya. Ya kalau kita bahas tentang fitur olahraga nggak usah dibahas lagi, karena emang Garmin selalu menyematkan semua fitur-fitur olahraga di jam-jamnya sebelumnya. Oke, itu aja paling. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video saya berikutnya.